Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang penuh kasih dan setia, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu lagi. Roh Kudus-Mu lah kiranya menolong kami untuk dapat memahami setiap firman yang kami dengar. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan kita dari 1 Korintus 14 ayat 33 dan 40. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Tema kita, lakukanlah dengan tertib dan teratur. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, teks renungan kita memang hanya terambil dari 2 ayat dari pasal 14 kitab 1 Korintus ini. Namun, baiklah kita membacanya secara keseluruhan, di mana pasal ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Korintus tentang bagaimana menghadirkan persekutuan ibadah yang sopan, damai dan teratur. Nasihat Paulus di sini dilatar belakangi oleh kehadiran orang-orang yang mendapat karunia berbahasa roh dan bernubuat, yang banyak kali suka menonjolkan diri dalam persekutuan jemaat ataupun pertemuan-pertemuan ibadah mereka. Dan juga kaum perempuan di Korintus yang ingin tampil berbicara di depan jemaat. Setelah itu, Rasul Paulus pun memberikan konsep-konsep teologis tentang berbagai karunia roh. Dalam 1 Korintus 12 dapat kita baca sampai pasal 14 dari 1 Korintus, terutama mengenai karunia bahasa roh dan bernubuat. Maka akhirnya Paulus mengakhiri penjelasannya dengan berbagai peraturan praktis tentang penggunaan semua karunia-karunia roh itu di dalam pertemuan-pertemuan ibadah mereka dan dalam setiap persekutuan jemaat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak memang orang Kristen di Korintus yang sangat menyukai secara berlebihan karunia berkata-kata dalam bahasa roh, sehingga terjadilah kesombongan dan ketidakteraturan dalam persekutuan jemaat tersebut. Rasul Paulus sampai menekankan kepada jemaat untuk memperhatikan ketertiban dan keteraturan dalam pertemuan-pertemuan jemaat yang diadakan, supaya tidak terjadi kekacauan. Juga Paulus berkata dengan tegas, di mana kembali dikatakan pada saat itu Paulus tegas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan karunia roh. Karunia bahasa roh yang tidak boleh dipergunakan secara sembarangan, misalnya, di mana jumlah orang yang berbahasa roh biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang saja. Dan ketika berkata-kata harus seorang demi seorang, serta harus ada orang yang menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang menafsirkannya, maka orang yang berkata-kata dalam bahasa roh hendaklah berdiam diri dulu dalam pertemuan jemaat atau pertemuan-pertemuan ibadah mereka, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Saudara-saudaraku, tentang karunia bernubuat,
ada aturan jumlahnya, yaitu baiklah 2 atau 3 orang, di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi atau menguji apa yang mereka katakan. Paulus di sini meminta nabi untuk berbicara secara bergiliran. Tidak boleh berbicara serentak. Kalau ada yang berbicara, maka yang lain harus berdiam diri agar apa yang disampaikan dapat dipelajari dan dimengerti, sehingga jemaat beroleh kekuatan dan tidak menimbulkan kekacauan. Selanjutnya, saudara-saudaraku, tentang perempuan-perempuan di jemaat Korintus, Paulus melarang mereka untuk berbicara di depan jemaat. Kalau ingin mengetahui sesuatu, maka harus menanyakan kepada suaminya di rumah. Mengapa Paulus katakan itu? Karena itu yang dikatakan dalam hukum Taurat. Budaya yang ada di waktu itu adalah budaya patriarkal Israel yang menempatkan kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Karena budayanya demikian, maka perempuan dianggap tidak sopan apabila berbicara dalam pertemuan jemaat, dan itu akan menimbulkan kekacauan. Sehingga Paulus perlu menyampaikan hal-hal ini berdasarkan teologianya tentang tubuh Kristus, bahwa jemaat itu adalah tubuh Kristus, maka seharusnya hidup dalam damai sejahtera. Paulus juga berpesan agar jemaat berusaha memperoleh karunia untuk bernubuat dan jangan melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi saudara-saudaraku, dari tema kita melihat bagaimana firman Tuhan mau kita maknai bahwa kita pun diminta, jemaat-jemaat di masa kini, untuk dapat melakukan atau melangsungkan ibadah-ibadah kita dengan tertib dan teratur. Inilah yang dikatakan dari tema, lakukanlah dengan tertib dan teratur. Mengapa saudara-saudaraku ini sangat ditekankan bagi kita? Sebab kita harus melihat bahwa pada waktu Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, pada kesaksian kitab Kejadian 1, Allah membuat segala sesuatunya dengan teratur. Ia membuat keteraturan supaya teratur pula kehidupan ciptaannya. Ia mendisiplinkan semua yang diciptakannya lewat aturan-aturan. Ini mencerminkan bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang disiplin dan teratur. Ia tidak menyukai kekacauan, termasuk kekacauan di dalam gereja. Untuk itu diperlukan aturan-aturan dalam gereja yang berfungsi untuk mengatur, memperlancar, juga menertibkan dan mengembangkan pelayanan setiap anggota dari jemaat tersebut, atau mengembangkan pelayanan setiap anggota tubuh Kristus. Saudara-saudaraku, memang tidak dapat dipungkiri, hidup berjemaat, hidup dalam ibadah, hidup yang memiliki banyak talenta ataupun karunia-karunia yang berbeda-beda yang diberikan Tuhan pada setiap kita, kadang dapat menimbulkan berbagai gesekan-gesekan yang terjadi pada kehidupan persekutuan kita setiap hari. Kadang ada yang tidak taat mengikutinya, dan kalaupun telah dibuat peraturan, ada saja yang melanggar, yang tidak mau mengikuti aturan dalam gereja, dan kadang ada yang memaksakan kehendaknya, padahal jelas-jelas tidaklah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kehidupan persekutuan bersama sebagai orang percaya. Tetapi di sini dalam renungan ini kita terus diingatkan, Tuhan Allah menghendaki supaya setiap orang
taat pada peraturan. Karena kalau tidak taat maka akan terjadilah kekacauan. Sekalipun di hari-hari ke depan ada banyak tantangan dan persoalan yang akan kita hadapi dalam kehidupan persekutuan kita bersama di tengah-tengah persekutuan jemaat dan ibadah-ibadah yang kita langsungkan, kita tetap harus meyakini bahwa hanya dengan pertolongan Tuhanlah, pertolongan Roh Kudus yang diberikan kepada kita, kita dapat melangsungkan ibadah atau pertemuan-pertemuan jemaat kita dengan tertib dan teratur. Tuhan Allah telah memperlengkapi setiap para pelayan, setiap jemaat, setiap orang percaya dengan memberikan karunia-karunia yang dibutuhkan dalam pelayanan, dalam persekutuan kita sebagai orang percaya. Pada dasarnya, saudara-saudaraku, setiap orang percaya mempunyai karunia-karunia roh, dan karunia yang diberikan kepada tiap orang berbeda-beda. Tapi semuanya karunia itu datangnya dari Roh Kudus, dari sumber yang sama. Jadi idealnya setiap karunia yang diberikan Tuhan harus digunakan secara tertib dan teratur demi kepentingan bersama untuk membangun, menguatkan, dan menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan persekutuan berjemaat. Karunia-karunia inilah yang harus digunakan dengan sopan dan teratur. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita waspadai, karena kadang kita menemui pada kenyataannya ada saja memang di antara kita, terlebih yang memiliki talenta-talenta khusus, sering menganggap merasa superior, lebih unggul dan lebih hebat dari yang lain. Dan ada saja yang ingin selalu tampil dalam persekutuan ibadah dan merendahkan yang lainnya. Bahkan juga ada dalam persekutuan ibadah-ibadah kita, ada yang salah mempergunakan karunia yang diberikan. Nah, jika hal inilah kalau dibiarkan akan menjadi tantangan dan persoalan yang akan mengacaukan persekutuan jemaat, sehingga tidak ada lagi damai sejahtera yang kita rasakan dalam persekutuan ibadah-ibadah kita atau pertemuan-pertemuan jemaat kita. Saudara-saudaraku, dari tema inilah kita diingatkan agar semua harus kita lakukan dengan tertib dan teratur. Keteraturan menghadirkan damai sejahtera yang nantinya akan memotivasi kita, baik sebagai warga jemaat maupun sebagai pelayan-pelayan khusus, agar terus hidup teratur dalam mempergunakan karunia rohani yang telah diberikan Tuhan, sehingga kita semua dapat menikmati damai sejahtera Allah. Saudara-saudaraku, inilah yang harus kita ingat, bahwa Tuhan Allah menginginkan adanya keteraturan dalam kehidupan berjemaat. Karena itu apapun karunia rohani yang ada di jemaat kita, gunakan semuanya itu secara sopan dan teratur. Ada pengandalian diri, ada kerendahan hati, supaya jemaat dapat belajar dan beroleh kekuatan. Keteraturan, saudara-saudaraku, membutuhkan ketaatan. Oleh karena itu, marilah kita berjalan bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang taat aturan. Jangan menjadi orang yang suka melanggar atau menabrak aturan. Jangan juga mengabaikan aturan dan nasihat, karena semua itu akan menimbulkan kekacauan. Tuhan Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi menginginkan ada damai sejahtera dalam persekutuan gereja sebagai tubuh Kristus. Mari berdoa. Terpuji Engkau Allah kami, Allah yang setia, Allah yang penuh keteraturan. Biarlah kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu, tetap mengikuti
sifat dan karaktermu, sifat dan karaktermu sebagai Allah teraturan. Demi nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.